Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Dr. Ridwan Nur Hidayat SPD MPD, dan yang kami hormati dan kami banggakan pula penguji 2 Bapak Dr. Muhammad Ilyas SPD MPD. Nah, pada pagi hari ini kami hendak mendeskripsikan atau mengulas singkat terkait pengajuan skripsi yang kami buat, yang kami susun. Ya, ini skripsi yang berjudul Strategi Guru dalam Memotivasi Belajar Mengaji Anak Didik Madrasah Diniyah Takmiliyah Masjid Al-Ikhlas Samirono Sleman. Yang mana skripsi ini diajukan kepada Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Cokroaminoto Yogyakarta guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata 1 dalam pendidikan agama Islam, yang mana disusun oleh saya sendiri Muhammad Nasihulwan dengan NIM 211011014, Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Cokroaminoto Yogyakarta 2024. Selebihnya untuk waktu dan tempatnya saya persilakan untuk penguji 1 dan penguji 2. Baik, terima kasih atas waktunya. Mungkin sebelum memasuki persoalan yang lebih dalam, saya akan bertanya, apa alasan atau yang melatar belakangi Anda memilih judul skripsi ini? Baik, izin menjawab ya Bapak. Terkait alasan pemilihan judul ini, yang mendorong terciptanya atau ditulisannya pemilihan judul ini yaitu Strategi Guru dalam Motivasi Belajar Mengaji Anak Didik di Madrasah Diniyah Takmiliyah Masjid Al-Ikhlas Samirono Sleman, tidak lain dan tidak bukan adalah diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengingat sangat pentingnya mengaji, karena dengan mengaji dapat menjadikan suasana sekitar menjadi lebih damai, tenang, tentram dan penuh dengan keberkahan. Karena dengan mengaji pula ini merupakan pembelajaran yang oleh hampir setiap orang tua, mereka menginginkan anaknya pandai mengaji dari usia dini sekalipun. Kemudian yang kedua yaitu strategi guru dalam memotivasi belajar mengaji perlu diterapkan, karena motivasi dari guru, kemudian contoh dan keteladanan kedisiplinan dari guru terkait mengaji ini itu membuat pembelajaran mengaji supaya lebih optimal dan lebih efektif. Kemudian alasan yang ketiga terkait penulis memilih Madrasah Diniyah Takmiliyah Al-Ikhlas Samirono ini sebagai studi kasus karena beberapa pertimbangan. Yang pertama yaitu ini lembaga ini sudah berdiri cukup lama, yaitu berdiri sejak tahun 1991. Kemudian yang menjadi alasan kedua mengapa mengambil pendidikan di lokasi tersebut, karena lokasi pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah Al-Ikhlas Samirono ini yang strategis, yaitu berada pada perbatasan antara wilayah Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Oleh karena itu, selain santri yang mengaji di Madrasah Diniyah Al-Ikhlas Samirono mayoritas merupakan penduduk asli atau menetap sementara di Padukuhan Samirono. Namun tidak sedikit pula santri yang berasal dari Padukuhan Iromejan, Kepuh, dan Sagen, wilayah Kota Yogyakarta. Baik, lanjut. Untuk pertanyaan yang kedua, apa tujuan dari penelitian Anda ini? Oke. Terkait tujuan penelitian sendiri, tentu sebelumnya perlu saya jelaskan kembali terkait rumusan masalah, karena berkaitan erat dengan rumusan masalah itu sendiri. Yang pertama yaitu bagaimana strategi guru dalam memotivasi belajar mengaji anak didik Madrasah Diniyah Takmiliyah Masjid Al-Ikhlas Samirono Sleman. Kemudian apa saja kendala guru dalam memotivasi belajar mengaji anak didik Madrasah Diniyah Takmiliyah Masjid Al-Ikhlas Samirono Sleman, dan bagaimana solusi dalam mengatasi kendala yang terjadi dalam menerapkan strategi guru dalam memotivasi belajar mengaji anak didik Madrasah Diniyah Takmiliyah Masjid Al-Ikhlas Samirono Sleman. Kemudian muncul pertanyaan, apa saja tujuan penelitiannya atau tujuan penelitian dari skripsi ini. Nah,
Jika kita berkaca pada rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi-strategi guru apa saja yang efektif dalam memotivasi belajar mengaji anak didik di Madrasah Diniyah Takmiliyah Masjid Al-Ikhlas Samirono Sleman. Kemudian tujuan penelitian yang kedua yaitu untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang terjadi pada strategi guru dalam memotivasi belajar mengaji anak didik di Madrasah Diniyah Takmiliyah Masjid Al-Ikhlas Samirono Sleman. Kemudian tujuan penelitian yang terakhir yaitu untuk mengetahui solusi dalam mengatasi kendalanya. Jadi selain strategi apa saja yang kita gunakan untuk memotivasi anak didik, maka perlu diketahui juga kendala-kendala apa yang kemudian nanti kita atau kami mencari solusi terbaik atau solusi yang optimal dan lebih efektif untuk mengatasi kendala-kendala yang terjadi. Ini saja. Oke, selanjutnya yaitu dari hasil penelitian Anda, panjenengan itu memakai metode apa? Terkait metode penelitian yang saya gunakan pada skripsi saya ini, yaitu kami menggunakan metode penelitian studi kasus, case study. Yang mana penelitian studi kasus adalah suatu penelitian kualitatif yang berusaha menemukan makna, menyelidiki proses, dan memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam dari individu, kelompok, atau situasi. Kemudian skripsi ini juga merupakan penelitian lapangan yang menggunakan jenis penelitian kualitatif. Yang mana menurut para ahli, penelitian kualitatif disebut sebagai penelitian interpretif atau penelitian lapangan karena suatu metodologi yang dipinjam dari disiplin ilmu seperti sosiologi dan antropologi dan diadaptasi dalam setting pendidikan. Adapun metode yang kami gunakan di lapangan, penelitian lapangannya yang pertama yaitu metode penentuan subjek. Maka dalam penelitian ini subjek penelitiannya terdiri dari kepala madrasah, guru atau ustadz, dan santri, 3 subjek. Kemudian yang kedua yaitu metode pengumpulan data yang nantinya kami melakukan observasi, melakukan wawancara atau interview dan lain sebagainya. Kemudian teknis analisis data, kemudian di dalamnya menjelaskan terkait data reduction, data display, penarikan atau verifikasi kesimpulan. Oke. Baik, yang selanjutnya kenapa panjenengan memilih metode tersebut dan mungkin bisa dijelaskan secara detail alasannya itu kenapa? Baik, terkait alasan mengapa memilih metode penelitian ini, karena metode penelitian kualitatif ini menggunakan metode penalaran induktif dan sangat percaya bahwa terdapat banyak perspektif yang akan dapat diungkapkan. Penelitian kualitatif berfokus pada fenomena sosial dan pada pemberian suara pada perasaan dan persepsi dari partisipan di bawah studi. Hal ini didasarkan pada kepercayaan bahwa pengetahuan dihasilkan dari setting sosial dan bahwa pemahaman pengetahuan sosial adalah suatu proses ilmiah yang sah atau legitimate. Adapun metode penelitian kualitatif ini kami pilih karena metode ini lebih fokus pada pengamatan yang mendalam. Penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan atau sidang skripsi yang dapat saya lalui. Apabila pada pertanyaan-pertanyaan yang Bapak-bapak penguji ajukan belum menemukan titik terang atau jawaban yang kurang berkenan di hati atau kurang meyakinkan, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya ucapkan terima kasih atas ketersediaan Bapak-bapak penguji telah meluangkan waktunya di sini untuk menyimak pemaparan atau presentasi saya terkait skripsi yang telah saya ajukan. Adapun saran-saran dan kritik yang membangun tentu saya harapkan untuk evaluasi ke depan. Terima kasih. Billahi fisabilil haq, fastaghfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.